Halo semuanya, Saya Fidelia Lorean. dan saya Siska Novianti Bonventuri. Kami adalah siswa SMA Seminari Petrus Van Diepen. Nah, sekarang kami menggunakan pakaian adat dari daerah masing-masing. Saya menggunakan pakaian adat Batak. Dan saya menggunakan pakaian adat dari Toraja. Kalian penasaran nggak kenapa kami menggunakan pakaian adat dari daerah masing-masing? Nah, mari kita cari tahu jawabannya. Let's go! Ayo. Jadi kan penampilan pakaian adat itu menjadi ciri khas yang menampilkan tradisi dan kebiasaan dari masing-masing suku. Kamu yang datang dari berbagai suku ada di sini, dan tentu untuk menghormati keberagaman itu, sekolah juga melakukan dan berkolaborasi untuk menunjang kebersatuan keberagaman dalam konteks kebinekaan. Karena itu penggunaan pakaian adat ini tidak hanya sekedar ciri, tapi itu menjadi jati diri yang ditonjolkan bahwa saya dengan pakaian adat saya menunjukkan keberadaan saya ada dari mana dan saya datang dari mana. Jadi apakah ini positif atau tidak, ini bukan soal positif atau tidak, tapi bahwa sesungguhnya itu yang harus ditampilkan. Jadi sudah pasti ini mengandung nilai positif. Nah, pada hari ini kita menggunakan pakaian baju adat. Pater menggunakan pakaian baju adat kita. Kalau yang saya pakai ini itu pakaian adat campuran yang mahkota ini namanya kapauta, itu dari Sumba. Sedangkan kain ini kain adat Ende. Gimana pendapat Pater mengenai tentang hari ini yang berhubungan dengan pendidikan formal yang berkaitan dengan budaya lokal? Masih yang berkaitan dengan pendidikan formal dan budaya lokal. Menurut saya saat ini dan adanya pendidikan mewajibkan adanya P5, dan saat ini kita masuk pada proyek kedua tentang kebinekaan global, dan kita di seminari mengambil ilmu sehati dan sejiwa. Maka sekolah-sekolah mestinya menanamkan pada diri anak tentang rasa kecintaan terhadap budaya, dan terlebih khusus kecintaan terhadap kebinekaan. Baik, terima kasih Pater atas tanggapannya. Jadi kegiatan kita hari ini itu menggunakan baju adat masing-masing sesuai dengan asalnya. Itu karena berkaitan dengan tema P5 untuk kelas 10, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, itu tadi pendapat dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Nah, bagaimana sih pendapat dari para peserta didik di seminari? Mari kita tanya pada mereka. Kalian sedang menggunakan pakaian Perkenalkan, nama saya Nadine Salsabila Sepedi Hartanto. Saya berasal dari kelas 11 IPA. Lalu pada hari ini saya menggunakan pakaian adat dari Bali. Perkenalkan, nama saya Norberto Angelus Limaner, saya dari kelas 11 IPA juga. Pada saat ini saya menggunakan baju adat dari daerah timur. Saya Yusuf Perun, saya dari kelas 11 IP 1. Pakaian adat yang saya gunakan berasal dari Kabupaten Tambrang. Saya Natalia Marice Baru. Saya dari kelas 11 IP 1. Pakaian adat yang saya gunakan dari Kabupaten Maida. Nama saya Mimi Maria Kamat, saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya berpakaian adat dari suku Karon, Kabupaten Tambrang. Perkenalkan, nama saya Kalkolweng Benedictus Banal. Saya dari kelas IPS 2. Saya memakai pakaian adat asal Kabupaten Pegunungan Bintang. Nah, bagaimana pendapat kalian yang oleh program ini? Menurut pendapat kami pada pagi hari ini,
kegiatan yang dilatar belakangi oleh P5 ini yang bertemakan tentang kebudayaan. Kami merasakan sangat luar biasa. Karena ini kali pertama bagi kami yang sudah bersekolah kurang lebih 2 tahun di lembaga ini, pertama kalinya menggunakan pakaian adat bersama, dan juga kami dapat melihat berbagai banyak pakaian adat dari suku dan juga budaya lain. Ya baik, dari saya sangat senang sekali untuk kegiatan P5, khususnya untuk pakaian adat. Menurut saya untuk kedepannya kita bisa adakan hari Sabtu datang dengan pakaian adat ini, tapi tidak setiap hari Sabtu, mungkin 1 bulan 2 kali. Itu dari saya. Pendapat kami tentang kegiatan ini sangatlah bagus, karena kegiatan ini di mana mengingat kembali dinamika kehidupan dulu yang harus terapkan kembali melalui kami generasi Papua atau generasi dari suku-suku tersebut. Dan ini sangat baik untuk diterapkan. Hari ini kan kita pakai baju adat yang berbeda. Nah, dari perbedaan itu bagaimana cara kalian menanggapi perbedaan dari setiap suku yang telah kita pelajari pada awal semester tentang pendidikan etika. Cara kita menyikapi perbedaan yang terjadi pada hari ini adalah dengan cara menghargai perbedaan yang ada di sini. Karena kan bisa kita lihat banyak sekali pakaian-pakaian yang berbeda-beda dari setiap suku, dari berbagai suku, dan cara kita menanggapi itu adalah dengan cara menghargai satu sama lain, dan kami harap semoga dari kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri masing-masing siswa-siswi yang ada di SMA Seminari Petrus Van Diepen. Cara untuk menyikapi kegiatan hari ini menggunakan pakaian adat adalah dengan menghargai teman. Karena dengan menghargai itu dapat menciptakan suatu kekayaan bagi kita orang Indonesia. Sebaik menjadi cara kita menyikapi sikap ini, sesama kita harus menghormati satu sama lain dengan budaya yang berbeda-beda. Yang harus kita lihat tentang Hari Sumpah Pemuda adalah Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu adalah salah satu tokoh penting dalam terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda adalah hari di mana para pemuda sumpah berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Tanpa pemuda, suatu negara tidak disebut negara. Baik, sekarang kita akan mendengar pendapat dari kelas 10. Isi boleh saya menjawab pertanyaan sebentar? Iya. Perkenalkan, nama saya Nopal Nyekwan. Saya dari kelas 10, asal pakaian adat saya dari Tambrau. Perkenalkan, nama saya Tulpani Ismail. Saya dari kelas 10, asal pakaian saya dari Tambrau. Saya Mariato Syufi, kelas 10B, pakaian adat dari Tambrau. Baik, saya memperkenalkan diri saya, nama saya Victoria Dianisa Sidik. Saya kelas 10B, pakaian adat yang saya gunakan dari daerah Tambrau. Perkenalkan, nama saya Maria Domitilda Paramita Futrembun, biasa dipanggil Maria atau Tiara. Asal saya dari Maluku, Kepulauan Tanimbar, Samlaki. Pakaian adat ini berasal dari Kepulauan Tanimbar, Lampung, Samlaki. Baik, perkenalkan, nama saya Thomas Yavisa Sior, biasa dipanggil Jago atau Agen. Saya berasal dari Maibrat, khususnya Eva Timur. Pakaian adat yang saya pakai berasal dari daerah Maibrat. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang kegiatan hari ini yang berkaitan dengan P5? Saya merasa semangat dan senang karena saya dalam kegiatan P5 kami. Kegiatan pada hari ini sangat seru karena semua pakai pakaian adat masing-masing. Menurut saya kegiatan yang kami lakukan pada pagi hari ini sangat baik karena secara tidak langsung kita dapat memperkenalkan adat kita kepada orang-orang lain dan kita turut bisa mengenal budaya orang lain. Sekian. Ada karena kita dipersatukan dengan moto seminar Corunum et Animao yang artinya sehati dan sejiwa. Ada kaitannya karena tema P5 kami yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau berbhinneka global. Ini ada kaitannya dengan apa kegiatan kami pada hari ini yang memakai pakaian adat masing-masing. Sekian. Pertanyaan
hari ini kan bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Apa yang kalian ketahui tentang Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda bertujuan untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Adalah sumpah yang dilakukan oleh para pemuda untuk mempersatukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang satu. Sekian. Nah, setelah itu kita mendengarkan pendapat dari kelas 3. Mari. Yang boleh perkenalkan ke diri kalian masing-masing. Kenalkan, nama saya Maria Cesha Delva Purba, saya dari kelas 12 IPS 1. Kenalkan, nama saya Andreson Agustin Suranai, biasa disapanya Andreson, saya kelas 12 IPS 1. Saya gunakan ini dari daerah Batak, suku Batak. Yang kainnya ini namanya kain pulos, yang ini namanya satu. Pakaian adat yang saya gunakan ini berasal dari Flores, Bajawanagikyo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pakaian adat yang saya kenakan. Yang pertama ini selendang. Selendang ini biasanya di kantung sini. Biasanya digunakan untuk tarian. Terus yang saya gunakan ini di tenun. Itu namanya songko. Nama lengkap saya John Henry Anastasius Jamo. Saya siswa kelas 12 IPS 2. Pakaian yang saya gunakan untuk sarung ini dari Bejawa dan untuk songke yang kepala ini dari Manggarai. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Juliana Cornelia Baru. Saya berasal dari Pantau. Perkenalkan saya pakai ini untuk yang pesta ini namanya manik pesta, dan ini burung cendrawasih. Serta ini manik silang. Kan nama saya Liriko Mentai, biasa dipanggil Riko, dari kelas 12 IPA 1. Pakaian adat yang saya pakai berasal dari Maibrat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pakaian adat yang saya pakai. Yang pertama di sini ada burung cendrawasih. Yang kedua ada manik pesta itu yang disebut dalam bahasa Maibrat yaitu wehus. Yang kedua di sini ada manik silang. Dan ini manik kalung dada sama ini cawat. Yang lebih Fatih dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan memperkenalkan pakaian adat dari daerah saya, yaitu Kabupaten Maibrat. Yang pertama dari baju, ini adalah baju adat kami yang disebut dalam bahasa itu kain korong, tapi kain ini sudah dimodifikasikan dan kain modern sehingga menjadi baju. Yang berikutnya adalah ini manik pesta, atau dalam bahasa daerah disebut wehus. Lalu ini adalah burung cendrawasih, dan ini adalah kain selendang. Saya Andreas Persibun, saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan memperkenalkan pakaian adat saya, yaitu Manggarai. Yang pertama yaitu kain songke, dan yang kedua selendang, atau mereka biasa bilang selendang songke, dan yang terakhir itu songko. Saya Yuli kelas 12 IPA 2. Saya akan memperkenalkan perhiasan dari suku Maibrat. Yang pertama burung cendrawasih, kalau bahasa daerah bilang mapia. Yang kedua manik pesta. Ini namanya manik silang. Silang. Terus yang kain digunakan namanya borong. Bagaimana pendapat kakak-kakak sekalian untuk mengenai kegiatan hari ini yang berkaitan dengan program P5? Kalau menurut saya, dengan adanya program ini kita bisa mengenal berbagai budaya yang ada di Indonesia, dan budayanya sangat-sangat menarik dan unik. Tetapi dengan adanya budaya ini, budaya yang berbeda-beda tidak membuat kita terpecah belah. Baik, menurut kami kegiatan pada hari ini sungguh luar biasa, karena dengan adanya kegiatan ini para siswa-siswi dapat memperingati, mengingat kebudayaan mereka dan mengenal kebudayaan orang lain. Kegiatan hari ini sangat baik karena dengan adanya kegiatan ini anak-anak tidak dari daerah masing-masing tidak melupakan budaya mereka, dan
lebih mengenal budaya lain yang ada di Indonesia. Nah, jadi menurut saya tentang kegiatan untuk di hari ini, menurut saya itu sangat ya lumayan bagus dikarenakan di sini para guru-guru serta teman-teman memperkenalkan pakaian serta aksesoris dari adat mereka, sehingga kami dari adat lain dapat mengetahui dan juga belajar. Yang kedua, Kalapas bisa berikan pendapat singkat mengenai para pemuda zaman sekarang yang sudah mulai melupakan contohnya seperti hari-hari besar seperti Sumpah Pemuda dan budaya lokal. Ya, menurut saya sendiri kita sekarang sudah zamannya sudah semakin maju, pengaruh modernisasinya sudah semakin maju, jadi anak-anak zaman sekarang sudah mulai mengikuti tren-tren barat. Itu juga akibat dari gadget yang mereka gunakan, sehingga mereka melupakan apa yang menjadi kebudayaan mereka sendiri. Hal itu sangat tidak patut untuk kita sama-sama contohi, karena itu merupakan suatu modernisme, hal-hal yang sudah mereka damiri, sehingga itu sudah menjadi jati diri kita sendiri. Jadi mulai zaman sekarang ini kita harus menjauhi atau mengurangi sesuatu yang dapat mempengaruhi kita sendiri, agar kita bisa mengenal budaya kita sendiri untuk melestarikannya bagi generasi-generasi berikutnya. Itu. Untuk orang-orang yang sudah melupakan kebudayaan lokal mereka, menurut kami mereka sangat rugi, karena kebudayaan yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu sebenarnya harus dipertahankan dan dilestarikan agar generasi-generasi selanjutnya dapat menikmati dan mengetahui kebudayaan mereka yang sudah diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Baik, kalau menurut saya, mengapa anak-anak muda di zaman sekarang itu cenderung melupakan budaya lokal? Mungkin karena adanya pengaruh dari kebaratan yang datang ke Indonesia, sehingga anak-anak muda kebanyakan itu mengikuti budaya tersebut. Dan jika anak-anak muda memilih untuk mengikuti budaya tersebut dan melupakan budaya lokal yang kita miliki, tentu saja itu akan merugikan mereka. Karena bagaimanapun juga budaya yang kita miliki adalah warisan bagi kita dan anak cucu kita. Tentang generasi sekarang yang merupakan pakaian adat di hari penting seperti hari Sumpah Pemuda atau 17 Agustus itu karena faktor gengsi, sehingga tidak mau menggunakan pakaian adat dari daerahnya masing-masing, karena faktor gengsi dengan teman-teman lain. Mungkin mereka menggunakan, nanti teman-teman lain bisa tidak mau berteman dengan mereka atau tidak mau bergaul dengan mereka, sehingga itu membuat mereka gengsi dan melupakan pakaian adat. Nah, bagaimana pendapat ini tentang mengenai Hari Sumpah Pemuda? Menurut saya, Sumpah Pemuda itu merupakan sumpah atau janji yang dilakukan oleh para pemuda karena mereka berbeda-beda. Jadi mereka berjanji untuk tetap dengan perbedaan itu mereka berjanji bahwa mereka akan tetap bersatu. Ya, baik, menurut pendapat kami mengenai Hari Sumpah Pemuda ini, Sumpah Pemuda adalah sekelompok pemuda yang bersumpah atau berjanji hidup dalam keberagaman yang satu. Sumpah Pemuda itu menurut saya adalah hari di mana para pemuda seluruh Indonesia itu meyakinkan, mengingatkan kepada kita semua bahwa kita semua itu walaupun berbeda-beda, tetapi kita itu adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia dan satu tanah air Indonesia. Jadi itu mengingatkan kita untuk meyakinkan bahwa di tengah perbedaan kita tetap satu bangsa. Jadi menurut kami Sumpah Pemuda itu mungkin dimana ada seseorang atau pemuda bersumpah untuk bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Menurut kami seperti itu. Nah, itu wawancara dari kami mengenai hari ini, yaitu Sumpah Pemuda. Nah,